Audia menghampiri Minah di ruang makan, yang sedang menyajikan memasak nasi gandul. Wangi, udah matang ya? Nah, tanya Audia yang sudah berada berdiri di samping Minah. Sudah, Non. Lah kalau gak, ya masih di dapur tuh Non. Ini khusus buat Non Audia, jawab Minah. Terima kasih. Nah, Audia merasa senang. Nasi gandul memang salah satu makanan favorit saat masih di kampung. Dan saat ini Audia kembali tinggal di desa, makanan itu menjadi makanan favoritnya lagi. Meski saat tinggal di kota cukup lama dan selera makan berbeda, Lindahnya masih merasakan masakan kampung yang baginya itu lebih nikmat. Aku coba ya. Nah, ucap Audia lagi setelah mengambil perlengkapan makannya. Mas, ayo coba. Audia menyodorkan makanan itu ke Alvin yang baru saja datang, berdiri di depan Audia. Dan Alvin, gak suka nasi gandul, Non. Ucap Minah, lalu meninggalkan mereka berdua. Mencari Mama Sriwedari, Arza dan Aira untuk makan bersama. Minah dan Audia tidak tahu kalau Alvin juga suka nasi gandul. Alvin biasanya diajak Supomo, mertuanya, makan nasi gandul di warung. Alvin mulai suka sejak awal diajak Supomo waktu Audia baru selesai melahirkan. Audia kesulitan untuk BAB dan disarankan untuk beli buah pepaya, selain makan sayur. Yah, cobain dong sayang. Ayo. Audia menyuapin Alvin 1 sendok, berisi nasi, kuah dan potongan daging sapi. Enak, ucap Alvin singkat, lalu beranjak duduk. Alvin terbayang saat pertama kali diajak mertuanya makan di warung oleh mertuanya. Sambil menikmati makan, ngobrol dengan santai seperti ke ayahnya sendiri. Mas Alvin, kenapa senyum-senyum gitu? Omongan Audia membuat Alvin tersadar dari lamunannya. Alvin langsung berusaha bersikap biasa. Mas Alvin, ucap Audia agak keras karena merasa dicuekin. Maaf, aku keinget sama Bapak Supomo pas beli buah pepaya di pasar. Sebelum pulang, diajak makan di warung, jawab Alvin. Terhenti karena Audia menyahut. Makan nasi gandul, kan? Tebak Audia. Kok tahu kamu? Alvin penasaran. Rahasia. Mama, Arza dan Aira. Audia menghampiri Arza dan Aira, menarik untuk duduk. Sementara Alvin menata kursi untuk duduk Mama Sriwedari. Minah juga sini, kita makan bareng. Sriwedari melambaikan tangan ke Minah yang baru melintas, mengajak Minah untuk makan bersama. Selesai makan bersama, Alvin dan Audia duduk teras halaman rumah. Minah dan Sriwedari menemani lagi Arza dan Aira, melanjutkan main-main di ruang keluarga yang terjeda. Alvin memandangi Audia yang lagi asyik lihat resep-resep kue di HP. Menyadari diperhatikan suaminya, Audia berhenti sejenak. Mas Alvin, kenapa lihatin aku kayak gitu? Ucap Audia sambil melambai-lambai tangan di depan Alvin. Tidak napa-napa kok, jawab Alvin singkat. Tapi, maaf, baru bisa pulang, lanjut Alvin. Kan sekarang sudah di rumah Mas. Ayo duduk dulu sini Mas. Ucap Audia sambil mengerjai suaminya karena Audia merasa ada yang aneh pada Alvin. Alvin yang sadar akan hal itu, mengangguk lalu memindahkan posisi kursi. Tadinya duduk bersebelahan menjadi berhadapan dengan Audia. Lalu balik lagi memandangi Audia beberapa saat. Kau terlihat semakin cantik hari ini. Puji Alvin dengan tersenyum tipis sambil menatap wajah Audia.
Audia tersenyum malu mendengar ucapan Alvin. "Kau terlalu berlebihan, Mas," ucap Audia diiringi denyut jantungnya yang berdetak semakin kencang. "Aku tidak berlebihan, Di. Aku mengatakan yang sebenarnya jika kamu semakin cantik di penglihatanku," jawab Alvin. Audia menunduk dengan wajah yang mulai merona. Melihat ekspresi Audia membuat Alvin melebarkan senyumannya. Apalagi saat ini ia melihat Audia yang mulai salah tingkah ditatap olehnya. Alvin seperti biasa jago dalam ngegombal membuat Audia terpesona. "Di, kamu ingin beli apa?" tanya Alvin. Audia yang tertunduk malu terlalu lama, tidak menyadari jika ada ibu penjual jajanan kue keliling berhenti di depan rumah, menawarkan dagangannya. Kelepon, geletuk atau onde-onde aja, Mas," jawab Audia. Alvin mengangguk lalu menghampiri ibu penjual kue. "Membeli apa yang disebut istrinya barusan?" Alvin teringat jelas, istrinya pernah cerita kalau kelepon itu sukaan Audia masa kecil. Alvin membeli kelepon kesukaan Audia lebih banyak. Audia yang tersadar, kembali tersenyum dengan wajah merona, merasa malu dan merasa ada yang aneh pada dirinya sendiri. "Kenapa aku merasa seperti ABG saat ini?" ucap Audia dalam hati. "Ini Di, aku beli keleponnya agak banyakan. Dan yang ini buat Minah dan Mama," ucap Alvin sambil menaruh bungkusan di meja. Alvin membuka bungkusan isi kelepon taruh depan Audia. Kemudian menaruh bungkusan lain di sebelah untuk Minah dan ibunya juga anak kembarnya. Terlihat Audia langsung comot kelepon itu dan memakannya seperti anak kecil. "Pelan-pelan sayang," ucap Alvin sambil tersenyum. Alvin menghampiri istrinya, membersihkan cairan gula jawa dan parutan kelapa yang menempel sisi mulut juga di pipi. "Mama, Mama, Mama, Ayah," anak-anaknya memanggil, datang sambil berlari-larian membawa mainan. Disusul Minah dari belakang. Alvin dan Audia terkaget mendengar suara anak-anaknya memanggil. Audia buru-buru menghabiskan sisa kelepon yang dipegang. Alvin berdiri siap menyambut, memeluk anak-anaknya datang. "Non, itu," ucap Minah. Minah menunjuk cairan gula jawa yang masih ada menempel di pipi. Audia segera menarik tisu membersihkan dengan cepat. Malu dilihat Minah dan anak-anaknya. "Itu lihatin Mama," Alvin ngomong ke anak-anaknya sambil memberi isyarat untuk melihatnya. "Ayah," ucap Audia singkat, agak kesal. Arza dan Aira segera mengambil beberapa tisu, membantu ibunya membersihkan. Alvin mengambil bungkusan yang masih utuh, diberikan ke Minah. "Apa ini, Tuan?" tanya Minah. "Buka aja. Satu buat kamu Nah. Satunya buat Mama ya." "Terima kasih Tuan." Minah merasa senang. Minah segera pamit, lalu berbalik ke dalam rumah. Minah mengambil piring dan menaruh isi bungkusan yang berisikan aneka jenis jajanan tradisional. Lalu membawa ke Sriwedari. "Eyang Putri, ini," ucap Minah sambil menaruh piring itu di sebelah Sriwedari. Sriwedari yang melihatnya itu merasa senang. Menghentikan aktivitas membatiknya, Minah mencoba melanjutkan membatik. Keahlian membatik Minah sudah bagus karena sering diajari Sriwedari saat luang. Audia dan Alvin asyik bercanda tawa menemani anak-anaknya main. Menikmati kebersamaan dengan ceria, setelah 2 minggu tidak kumpul.